ini ada peningkatan ya, jadi nggak ada penurunan. Yang harus kita pikirkan kalau misalkan labanya itu mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada teman-teman seputar dropship. Nah, yang akan saya bagikan di video kali ini adalah gimana caranya membuat laporan keuangan laba rugi secara simpel ya. Laba rugi itu penting bagi bisnis, baik itu offline maupun online. Karena yang namanya itu keuangan, jantung dari setiap bisnisnya. Kalau misalkan keuangannya itu surut, ya otomatis akan ada keterhambatan ya dalam bisnis tersebut. Kalau misalkan keuangannya itu bagus, bakalan cepat melesat si bisnis tersebut. Begitu pula dengan dropship teman-teman ya. Meskipun dropship itu cuman modal untuk kulakan, tapi kita perlu dievaluasi gitu. Jadi kita bisa melihat apakah dropship yang kita jalankan itu bisa bertahan lama ataupun bisa sebentar. Ya, jadi intinya itu laporan keuangan laba rugi ini untuk mengevaluasi bisnis dan meminimalkan resiko kerugian. Oke, kita akan mulai saja bahas teman-teman ya. Nah, dan ini adalah salah satu formatnya itu seperti ini ya. Laporan keuangan laba rugi dropship versi saya sendiri. Mungkin setiap orang itu beda-beda versinya ya, dan mungkin dapurnya itu nggak bakalan bisa dibongkar karena itu kan privat mereka teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman buat yang belum bisa bikin laporan keuangan secara simpel. Nah ini caranya itu seperti ini. Oke, di sini kita akan bahas. Di sini ada bulan, total pemasukan, jenis biaya, nominal, laba kotor, dan laba bersih. Ini ada bulan. Di sini saya evaluasinya itu selama 3 bulan. Kenapa nggak 1 bulan, Bang? Karena kalau misalkan kita dropship baru, itu belum ada pemasukan, teman-teman ya. Apalagi yang baru aja buka toko dan belum sama sekali punya pendapatan. Itu sulit banget untuk analisisnya ya. Di sini saya buat selama 3 bulan itu untuk melihat perkembangannya itu kayak gimana gitu. Dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Apakah ada kenaikan ataupun ada keturunan. Nah, kalau misalkan ada penurunan, berarti di situ harus dievaluasi. Apa yang harus dikurangi dan apa yang harus ditingkatkan. Selain itu juga buat bisnisnya itu dropshipper, terus rekrut karyawan. Rata-ratanya itu yang rekrut karyawan itu dikasih training selama 3 bulan. Dalam 3 bulan itu dia kalau misalkan dapat target akan lulus ya. Dapat surat kontrak kerja kayak gitu. Kalau misalkan nggak capai target, biasanya itu langsung diberhentikan teman-teman ya. Jadi sistem karyawan digital marketing itu rata-rata itu seperti itu. Oke, nah ini mungkin paham ya. Jadi silakan teman-teman evaluasinya itu bebas, baik itu per bulan, per 3 bulan, ataupun per 6 bulan ya. Jadi lihat dari segi pemasukannya. Ini adalah total pemasukan. Nah, total pemasukan ini udah dengan yang namanya itu biaya admin toko. Ya, jadi di sini saya jualannya itu di satu platform, platform aku laku saja. Jadi nggak sampai dibahas di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu dimasukkan ke sini enggak namanya. Jadi satu platform doang. Nah, ini total pemasukan di bulan pertama ini seperti ini. Ya, jadi 8.130.000. Terus di jenis biaya. Nah, jenis biaya ini ada dua ya. Di sini ada yang namanya itu WP, sewa tempat, listrik, dan makan. Nah, disebutnya itu fixed cost ya. Fixed cost teman-teman ya, sorry. Nah, fixed cost itu salah satu biaya tetap. Jadi ada pendapatan ataupun tidak ada pendapatan kita harus bayar. Contohnya JWP ya. Nah ini HPP ini untuk biaya dana dropship ataupun dana kulakan teman-teman ya. Berapa selama 1 bulan. Nah sebenarnya kalau misalkan dibahasnya itu tentang HPP itu harus diambil dari margin profit ya. Jadi kalau misalkan kita jualan produk tuh, profit dari satu produknya itu berapa? 30% ataupun 40%. Nah, karena di sini saya jualnya itu random, elektronik, baju, dan yang lainnya saya jual, jadi profitnya itu beda-beda ya. Ada yang 20, 30, dan 40. Jadi sulit untuk menghitung. Di sini saya dibulatkan aja seperti ini ya, biaya secara keseluruhannya. Nah, ini untuk HPP dari yang namanya itu dropship. Kalau misalkan HPP dari yang namanya reseller ataupun buka sendiri, beda lagi ya. Harus dihitung sama yang namanya itu biaya packingnya, terus biaya lainnya ya. Pokoknya banyak teman-teman ya untuk HPP kalau misalkan kita buka usaha sendiri ya, jadi bukan dropship. Ini nominalnya, jadi di sini WP itu 1 bulan itu 300.000 sewa tempat. Meskipun kita di rumah, berarti kita harus bayar juga tuh tempat teman-teman ya, karena udah beda ruangan lagi tuh. Di sini juga ada yang namanya itu listrik, jadi kita juga pasti bayar listrik teman-teman ya.
terus sini ada makan. Nah, totalnya itu untuk fixed cost-nya ataupun biaya sewa tempatnya yang lainnya itu sekitaran 1.400.000. Itu udah bulat sih sebenarnya. Di sini laba kotor ya, kita masuk ke bagian laba kotor. Di sini di laba kotor itu penjumlahan teman-teman ya, yang dimana total pemasukan dikurangi biaya kulalakan. Nah, ini nggak dijumlahkan semuanya, tapi di sini kita ngelihat dulu nih, dari total pemasukan dikurangi HPP-nya ataupun dana dropship-nya itu berapa gitu kotornya. Ternyata segini temennya. Terus kita lihat nih berapa bersihnya gitu, apakah minus ataupun plus ya. Nah, di sini laba kotor yang sudah kita jumlahkan dari total pemasukan dengan HPP dikurangi lagi laba kotornya ataupun gross profit-nya dikurangi dengan sewa tempat ataupun fixed cost-nya. Dan totalnya itu segini ya, berarti ini laba ya, bukan rugi. Kalau rugi kan minus ya. Nah, ini laba berarti bersih teman-teman ya. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa untungnya itu 2 juta. Di sini kita harus punya targetan kalau misalkan udah dapat yang namanya itu laba ya. Misalkan kita pengen selama 3 bulan itu udah dapat omset 30 juta, 50 juta. Di bulan Agustus ternyata ada penurunan ya. Di sini ada penurunan sekitaran 1 juta ya. Jadi minus sekitaran lah 10%. Di sini kita rugi 10%, namun kita nggak rugi juga ya. Karena jalan saya untuk bisa meningkatkan laba bersihnya itu meningkatkan margin ya. Jadi jangan sampai low margin. Di bulan pertama ini low margin, teman-teman ya, lihat. Nominalnya itu 4.500.000 dan bersihnya itu 2 juta teman-teman ya. Tapi di sini biaya untuk dropshipnya itu cuma 1 juta, namun di sini laba bersihnya itu sampai 4 juta. Di sini saya tingkatkan lagi yang namanya itu profitnya ya, bukan 30 sampai 40 melainkan 5 sampai 70%-an. Jadi dapat segini. Nah, ternyata setelah saya buat dengan cara seperti ini agar tidak low profit, itu sulit teman-teman ya, karena jualan di satu platform itu banyak sekali saingannya dan banyak kompetitor. Kita harus benar-benar pandai dalam memilih produk, intinya dalam produk. Dan di situ saya campur aja, dibuatlah 2 toko untuk menambahkan penghasilan. Untuk toko pertama itu profitnya itu di sekitaran 50 ataupun 60%-an, dan di toko kedua itu kisaran 50 ke 30%-an. Dan di sini kita bisa ada peningkatan teman-teman ya, dalam segi omsetnya itu sekitaran 9 juta. Jadi naik 20% ya, lumayan teman-teman ya. Tapi di sini ada yang namanya itu gaji. Jadi gaji ini tuh untuk karyawan baru teman-teman ya, karena kan keteteran ya, harus urus Tokopedia, Lazada, Shopee, bahkan Facebook juga, dan belum lagi yang namanya itu aku pasti keteteran kalau sendiri. Alhasil dari kantornya itu rekrut karyawan satu, dan di sini gajinya itu pertama untuk gaji digital marketing itu 500.000, tapi itu beda-beda teman-teman ya, ada yang 500, 300 ataupun 600, tergantung dari segi kemampuan dan target yang dia capai. Di sini untuk net profit ataupun laba bersihnya itu kisaran 5 juta. Jadi kalau misalkan kita lihat dari bulan Juli 2 juta, Agustusnya itu 4 juta, dan Septembernya itu 5 juta. Produk yang lain atau kita buat margin itu lebih tinggi. Berarti kalau misalkan buat marginnya lebih tinggi itu produk yang kita jual itu harus benar-benar dibutuhkan banget oleh pembeli. Mau harganya mahal, murah, pokoknya dibeli kayak gitu ya. Nah, jadi di situ kuncinya, teman-teman. Di sini labanya itu kisaran 12 juta. Ya, jadi istilahnya itu bersihnya dari total secara keseluruhan, baik dalam sewa tempat ataupun biaya dropshipnya, itu udah semuanya kotornya itu kayak gitu. Ini pendapatan bersih buat ke pemilik kantornya itu sekitar 12 juta. Ini milik bersihnya ya teman-teman. Itu mungkin laporan keuangan hasil saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman yang jago akuntansi bisa menganalisis pendapatan ini. Kalau misalkan ada salah, silahkan dikoreksi di komentar ya. Karena ini saya buatnya juga benar-benar mikir sendiri ya. Jadi nggak sampai yang namanya itu harus riset ataupun apa. Tapi di sini saya buatnya itu sesuai dari prosedur kantor ataupun perusahaan tersebut. Nah, ini mungkin teman-teman ya salah satu laporan keuangan laba rugi dropship yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat, dan teman-teman juga bisa membuat langsung ya. Tujuannya itu kita bisa ngeliat nih, wah selama 3 bulan ataupun selama 1 bulan ini apakah yang namanya laba itu kita dapat ataupun yang ada kita itu rugi. Nah, selain itu juga
ada keuntungan kalau misalkan kita buat laporan keuangan ini. Salah satunya itu untuk promosi, marketing, iklan ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih dari hasil ini enak. Kalau misalkan kita mau iklan 1 juta, nggak bakalan rugi. Karena net bersihnya itu, laba bersihnya itu gede, namanya 12 juta. Tapi kalau misalkan di sininya itu rugi, minus, misalkannya itu minus 1 juta, ya jangan dipaksa gitu namanya. Jangan maksa iklan. Toh iklan juga ketika kita mulai iklan itu belum tentu ada penjualan ya. Jadi di sini kita pikirkan dulu gimana strateginya agar si produk itu bisa laku dan bisa sampai ke pembeli. Nah, itu mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan saya di Telegram ataupun join grupnya ya. Di situ kita akan diskusi bareng-bareng. Oke? Itu aja mungkin, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.